Aduh. Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazi di sini dan inilah Foresight. Bentar, aduh gua haus lagi. Oke, selamat datang di channel Foresight. Yazi di sini dan inilah Foresight. Diulang lagi. Oke, di sini gua akan balik lagi ke episode yang ingin gue bahas di hari ini, jam ini. Ke episode BAB lagi ya. Ini episode BAB. Ya gue nanti kasih judul di kolom deskripsi BAB keberapa. Episode BAB adalah episode berita acara bisnis. Di sini gua mau bahas tentang bisnis itu butuh waktu. Jadi ini gua nggak tahu istilah dari mana atau peribahasa dari mana. Time is money. Uang adalah money, bukan uang adalah waktu adalah uang. Karena menurut gua waktu adalah uang itu diasosiasikan sebagai cara untuk bisa lebih menghargai waktu. Dalam artian memang sih di era digitalisasi ini ya seolah-olah bukan tidak kenal waktu apa ya. Jadi waktunya lebih tidak beraturan gitu dibanding sebelum era digitalisasi. Dalam artian munculnya banyak pekerjaan atau profesi baru yang tidak terikat dengan waktu normal. Dalam artian waktu normal kan Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 5 gitu kan, misalkan nih. Sedangkan era digitalisasi, sosial media dan lain sebagainya membuat orang bisa beradaptasi dengan waktu. Ya begitupun era digitalisasi YouTube ini. YouTube bisa syuting kapan aja. Sedangkan TV kan syuting jam 7 sampai jam 5 lah misalkan, atau sampai malam lah. Sedangkan itu jam 12 malam pun bisa, jam 1. Dia udah gak kenal waktu setelah 24 jam gitu. Begitupun konten-konten kreator, TikTok, konten kreator, short dan lain sebagainya yang membuat seorang konten kreator itu bisa lebih fleksibel lah. Nah, kenapa tadi gua menggarisbawahi bisnis itu butuh waktu? Hal ini berdasarkan sudut pandang gua yang fokus di bidang jasa. Jasa itu meliputi retail, konsultasi gizi. Nah, di masa depan pun gua masih effort buat bisa menjadi seorang dietitian, meskipun sebenarnya gua pernah mengatakan bahwa kayaknya gua nggak bisa di dietitian karena bla 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 dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu ternyata time change, everybody has change gitu loh. Keadaan berubah, tiap orang bisa berubah gitu loh. Berubah dalam artian lebih adaptif lah, kata Heru Tanjung, lebih bisa menyesuaikan gitu loh. Awalnya pemberangkatan gue pengen jadi seorang nakes, entah itu dietitian dan lain sebagainya, adalah gue dulu berpikir kenapa gue ngambil gizi adalah ya kalau gue nggak sehat ya gue nggak akan bisa nikmati hidup gitu loh. Ya banyak duit kalau sakit gitu ya percuma gitu loh, ya duitnya dipakai buat berobat gitu. Makanya garda terdepan gua selain nilai ekonomi dan nilai kesehatan, karena nilai ekonomi dan nilai kesehatan adalah bagai mata uang gitu loh. Ketika satu sisi tidak ada, sisi yang lain tidak berharga gitu loh. Begitupun ekonomi dan kesehatan, ketika orang selaku penggerak atau roda perekonomian dia sakit, roda perekonomian pun terganggu. Ya contohnya kayak pandemi kemarin lah, ekonomi luluh lantah gitu loh, orang banyak yang PHK dan lain sebagainya, orang sakit dan segala hiruk pikuknya. Balik lagi ke kenapa bisnis itu butuh waktu.
tadi balik lagi ke gue sebagai seorang dietitian, karena waktu adalah salah satu bagian dari proses, entah itu menghasilkan barang atau jasa. Waktu adalah salah satu benchmark atau tolak ukur dari sesuatu yang bisa tumbuh negatif atau positif. Ketika bisnis diproyeksikan untuk tumbuh positif, artinya waktu menjadi tolak ukur seberapa lama bisnis itu bisa bertahan. Karena kan konsep dasar bisnis adalah, atau konsep dasar bisnis, perdagangan dan lain sebagainya adalah bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan lama. Dalam artian gini deh, jika memang bantah argumen gua kenapa bisnis itu butuh waktu, YouTube loh, platform YouTube yang gua sekarang gunakan. YouTube tuh kalau nggak salah ya, seingat gua tuh entah 2004, 2005, 2006, pokoknya 3 tahun itulah YouTube lahir. YouTube butuh beberapa tahun loh untuk bisa menjadi platform yang industrial. Dalam artian industrialis itu menghasilkan roda perputaran uang yang begitu banyak lah, atau begitu signifikan lah. YouTube kita sebut 2005 lah atau 2006 ya. 2005 berarti udah 17 tahun lah. Di 2010 2015, 5 tahun atau 10 tahun kemudian, YouTube nggak begitu YouTube masih sebagai platform media sosial yang ya udah berbagi aja gitu loh. Gak ada monetize, gak ada, mungkin menurut sebagian orang tuh kapitalisasi dan lain sebagainya. Belum ada, ya udah orang sharing, orang bercerita, orang membuat video suka-suka di YouTube sebagai seorang seniman videografer mungkin yang ngerasa bahwa dia bisa menghasilkan sebuah karya. Berkembang 2015, 2016, 2017, 2000 sampai sekarang 2022, YouTube YouTube menjelma menjadi platform yang industrialis. Orang yang dulu bikin apa sih YouTube, apa sih bla bla bla, YouTube mah cuman bla bla bla. Nah ternyata mereka menggunakan YouTube juga gitu loh. YouTube kan gini, di YouTube itu tidak ada batasan berbicara, tidak ada batasan sensor, tidak ada batasan tidak ada batasan selama video itu atau tayangan itu tidak melanggar norma hukum. Misalkan misalkan di orang Sunda nih, gue sebagai orang Sunda bicara gini, anjing dan bisa neta. Kan menurut gue dan menurut lingkungan gue, anjing di situ sebagai sesuatu yang sangat menakjubkan. Cuman memang dikemasnya dengan istilah hewan. Tapi bagi kami perkataan itu tidak menyudutkan atau tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagai sebuah kekaguman lah. Makanya sering dipelesetin anjir. Itu tuh untuk apa? Untuk membuat kata untuk memaknai yang sama dengan kata yang lebih halus lah mungkin. Jadi tanpa menghilangkan esensi kata itu, dirubah jadi anjir itu seolah-olah untuk mengtolerir lah bagi sebagian orang yang tidak setuju dengan kata anjing. Akhirnya lama kelamaan TV yang di bawah di bawah monitoring KPI, dia ngambil video kok dari orang-orang yang upload di YouTube, akhirnya ditayangkan juga di TV. TV pun dia menayangkan program dia di YouTube. Karena misalkan gini deh, TV tayang jam 8. Ya orang kan harus nonton, misalkan di zaman gua ya dulu nonton jam 7 jam setengah 8 Hamtaro, jam 8 Doraemon, jam setengah 9 jam 9. Ya orang harus stay gitu loh. Ya jam 8 gua harus stay nih di depan TV buat nonton Doraemon. Di era YouTube, kebebasan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dimanapun. Kita bisa nonton Doraemon kapanpun, karena YouTube bisa diakses. Itulah akses kebebasan, yang dimana balik lagi tadi ke bisnis adalah sebuah proses. Ya akhirnya
YouTube yang bisa dimonetize dan YouTube yang bisa dikapitalisasi bisa lebih menguntungkan atau menyesuaikan kebutuhan pasar. Nah, butuh lebih dari 10 tahun untuk perusahaan platform sebesar YouTube yang diakuisisi oleh Google. Makanya untuk sebagian orang yang mengatakan bahwa capek anjir bisnis mah bla bla, gua udah sana sini, gua udah endorse sana sini, gua udah berusaha sana sini, kok hasilnya kayak gini sih. Padahal gua udah modal gede, kurang apa sih modal gua enggak gitu. Bisnis tetap butuh waktu, bisnis tetap butuh proses. Ya, dalam artian ketika seseorang menjalani bisnis perdagangan dan lain sebagainya, ketika dia tidak siap dengan perubahan waktu, ketika dia tidak siap dengan sebuah proses, berarti dia tidak layak menjadi seorang pebisnis, berarti dia tidak layak menjadi seorang pedagang, berarti dia tidak layak menjadi seseorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya dia berarti harus kerja. Itu maksud gue gini. Ya memang mungkin menurut gue proses tidak hanya dalam bisnis ya, tapi bisnis pasti memiliki serangkaian proses. Sekelas YouTube aja loh, butuh 10 tahun, butuh 5 tahun, butuh 15 tahun untuk menjelma menjadi platform media sosial terbanyak penggunanya, subscribe-nya. So, jadi jangan menganggap bahwa bisnis itu seperti obat dokter. Jangan mengira bisnis itu sebagai pil ajaib yang ketika diminum reaksinya lebih cepat daripada gue sampai terapi apa gini, yang bisa bereaksi lebih cepat daripada waktu itu sendiri. Ya kita gini loh, pasien yang membutuhkan obat dia diinjek langsung bereaksi sejam setengah jam langsung. Bisnis enggak gitu, bisnis tidak serta-merta membutuhkan kecepatan, enggak. Bisnis itu membutuhkan kecepatan, bisa membutuhkan ketepatan, membutuhkan kesabaran, dan balik lagi tadi bisnis membutuhkan proses dan waktu. Ya memang dalam artian ada lah ya yang dikatakan star syndrome, ada lah yang dikatakan startup, ada ya lah yang dikatakan dalam waktu dekat melejit. Ya gini aja deh, jika memang bisnis diasosiasikan dengan kecepatan, ya contoh kayak gini deh. Gua kan gini, ini contoh ya. Ini contoh gua mengasosiasikan bisnis itu adalah handphone ini loh. Misalkan kan ini handphone gua lebih enak loh gini, tanpa case. Lebih gampang dimasukin saku tuh lebih gampang. Tapi dia juga lebih gampang jatuh. Dia juga berisiko lebih besar untuk jatuh juga. Nah, ketika si handphone ini dipasangkan case dan dia sesulit itu dimasukkan, butuh proses lah, nggak langsung jelek gitu, tapi butuh waktu juga, sedetik atau 3 detik atau sulit lah untuk proses. Begitupun dia juga akan sulit keluar. Untuk menciptakan case-nya ini pun dia kan harus nunggu dulu dong, harus nunggu unit iPhone-nya, unit HP-nya ini ada terbit. Nggak bisa ini yang menghasilkan jasa, ini yang menghasilkan produk, maksud gua produk yang menghasilkan, yang bisa dikapitalisasi lah. Harus nunggu ini dulu. Artinya apa? Artinya ada proses, ada waktu, butuh waktu untuk menghasilkan sesuatu karya yang bisa dikapitalisasi. Gak bisa ini case tiba-tiba langsung dibuat sebelum ini lah. Kalau desainnya beda ya gimana? Nah itulah contoh sebagian bisnis adalah proses. Yaitu adalah entah itu YouTube, entah itu siapapun itulah. Gua ambil contoh ya, kita bisa melihat perjalanan Jack Ma lah ya. So dia menjelma sebagai seorang milioner di dunia dengan
perusahaan rintisnya Alibaba, dia harus jatuh bangun, dia harus ditolak Harvard 10 kali, dia harus ditolak KFC dan lain sebagainya. Dia satu-satunya orang yang ditolak KFC dan sebagainya. Itu adalah proses juga, proses untuk apa ya, untuk bisa menemukan formulasi terbaik di bisnis itu. Nggak bisa gua misalkan yang fokus di retail disuruh nge-mentor seorang yang fokus di retail juga, ya pasti memiliki formulasi berbeda. Tiap orang tuh punya formulasi masing-masing dan tidak setiap orang bisa menjalankan formulasi itu gitu. Nah, balik lagi terkait bisnis itu butuh proses, butuh waktu, butuh proses, adalah bagaimana seseorang pebisnis, seorang pedagang itu bisa menghargai profesinya, dia bisa menikmati serangkaian proses, dia bisa menikmati serangkaian waktu jatuh bangun yang menurut gua kenikmatannya di situ. Karena gini ya, kalau ini yang gue rasain ketika sudah merasa di puncak performa, di puncak karir dan sebagainya, indahnya itu, nikmatnya itu bukan karena sudah di atas awan, di atas angin, bukan karena sedang naik daun, tapi karena sudah melewati serangkaian proses, serangkaian waktu yang kita nggak nyangka akan ada sampai di titik ini gitu. Nah, so kesimpulan gua dari bisnis adalah sebagai sebuah bisnis itu butuh waktu dan proses adalah, yuk mari menghargai waktu, kehadiran waktu, menghargai dan menikmati serangkaian proses dari tiap waktu atau tiap waktu. Enggak, maksud gua yuk mari bisa menghargai serangkaian proses yang dilewati dari beberapa waktu, yang disitulah kita bisa menemukan hal-hal yang belum tentu bisa ditemukan orang lain, dan disitulah kenikmatannya gitu loh. Terima kasih sudah menonton di video episode BAB berita acara bisnis ini. Semoga sehat selalu, stay healthy, stay safe. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruan di kolom komentar. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.